Aku ingin mengajakmu berbincang hari ini tentang tiga kondisi yang sering kita dengar, yaitu emotional collapse atau runtuh emosional, burnout atau kelelahan emosional, dan nervous breakdown atau keruntuhan mental. Mungkin kamu pernah dengar istilah ini dan atau mungkin kamu sendiri sedang berada di salah satunya. Bayangkan suatu hari kamu bangun lalu tiba-tiba menangis tanpa alasan, atau kamu meledak-ledak marah pada hal-hal yang sangat kecil, atau justru merasa kosong hampa seolah semua yang ada di sekitarmu itu tidak punya warna lagi. Inilah runtuh emosional. Biasanya muncul karena tekanan yang menumpuk lama, luka batin yang dipendam, kehilangan yang tidak pernah selesai, dan rasa lelah yang tidak pernah diakui. Hingga satu titik, jiwa kita berkata, cukup. Titik itu, jangan buru-buru menyalahkan diri. Dalam pandangan spiritual, runtuh emosional justru bisa menjadi pintu yang memaksa kita berhenti lalu bertanya, apa yang sebenarnya aku butuhkan? Apa yang selama ini aku abaikan dari diriku sendiri? Contohnya, seorang jatuh sakit pernah parah setelah ditinggalkan pasangan. Rasa hancur itu justru membuatnya mulai mencari makna hidup yang lebih dalam. Seorang laki-laki dipecat tiba-tiba, awalnya marah dan merasa tidak berguna, tapi dari situ ia menemukan jalan baru untuk menekuni passion yang lama ia tinggalkan. Seorang anak merasa tidak pernah didengar oleh orang tuanya saat ia akhirnya meledak dengan teriakan dan tangisan. Itu jadi awal keberanian untuk mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Yang kedua adalah burnout. Burnout atau kelelahan batin sering kita dengar dalam dunia pekerjaan. Ini biasanya datang pelan-pelan ketika kita sibuk bekerja, sibuk memenuhi tuntutan, sibuk menjadi yang terbaik, hingga suatu hari kita merasa kosong. Kita masih melakukan rutinitas, tapi hati kita tertinggal jauh di belakang. Ciri burnout adalah lelah secara fisik, sinis pada pekerjaan, kehilangan rasa pada hal-hal yang dulu kita sukai atau cintai, hidup jadi seperti robot. Dari sisi spiritual, burnout ini sering terjadi karena kita lupa memberi makan jiwa. Kita hanya sibuk mengejar target di luar diri kita sendiri seperti prestasi, pengakuan, uang, tapi lupa untuk hening, lupa untuk doa, lupa untuk rasa syukur. Padahal jiwa yang butuh istirahat, butuh disentuh dengan cinta dan makna. Yang ketiga, nervous breakdown atau keruntuhan mental. Ini bukan sekedar runtuh emosional atau lelah batin, melainkan kondisi ketika seseorang benar-benar tidak bisa lagi menjalani kehidupan sehari-hari. Tidur berantakan, makan tidak teratur, pikiran kacau, cemas berlebihan, bahkan serangan panik. Istilah ini memang bukan istilah medis resmi, tapi sering dipakai untuk menggambarkan keruntuhan total di dalam kesehatan mental kita. Nah, dalam tradisi spiritual ini bisa disebut sebagai malam-malam gelap jiwa. Saat semua cahaya terasa padam, saat kita merasa Tuhan jauh sekali, tetapi justru dalam kegelapan itu ada kemungkinan lahirlah kesadaran baru. Asalkan kita berani bertahan, mencari pertolongan dan tidak sendirian melewati malam-malam gelap jiwa itu. Sekarang coba kamu tanyakan ke dirimu sendiri, di mana kamu berada di antara tiga tadi itu. Apakah kamu sedang berada di titik yang runtuh emosional atau emotional collapse, atau kelelahan batin atau burnout, atau bahkan di ambang keruntuhan mental. Apapun itu, ingatlah, tidak ada yang salah denganmu. Kamu manusia, kamu punya batas, dan batas itu bukan untuk disalahkan, tapi untuk dijaga. Mungkin saat kamu runtuh, Tuhan sedang mengingatkanmu untuk berhenti, untuk kembali pada dirimu sendiri.
untuk mengingat bahwa kamu tidak perlu kuat sendirian. Jadi, emotional collapse, burnout, dan nervous breakdown memang berbeda, tapi ketiganya adalah punya pesan yang sama. Runtuh bukan akhir, runtuh bisa jadi awal menuju kesadaran baru, hidup yang lebih tulus, dan hati yang lebih dekat dengan cahaya. Kalau kamu sedang berada di titik itu, jangan takut. Berhentilah sebentar, cari orang yang mau mendengar, cari ruang untuk berdoa, atau bila perlu, carilah bantuan profesional. Karena perjalananmu belum selesai, justru dari runtuh itulah seringkali kita menemukan diri kita yang sejati.